Nama pasukan Cakrabirawa tercoreng usai terlibat dalam gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Sebagai informasi, Cakrabirawa merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Dalam peristiwa itu, pasukan Cakrabirawa mendapat perintah menangkap hidup atau mati para perwira Angkatan Darat yang dianggap tidak loyal kepada Presiden lewat isu Dewan Jenderal. Pada malam penculikan, pasukan Cakrabirawa terbagi ke dalam 3 kelompok yang dipimpin oleh Letkol Untung, yaitu pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgodani. Penculikan para jenderal pada malam G30S PKI adalah pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letkol Dul Arif yang terdiri dari 250 anggota Cakrabirawa. Sayangnya skenario penculikan justru berubah menjadi pembunuhan. 3 jenderal terbunuh di rumahnya masing-masing. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal DI Panjaitan, dan Jenderal MT Haryono. Setelah kejadian tragis itu, para personel Cakrabirawa banyak yang ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui proses pengadilan. Prajurit Cakrabirawa yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat, seperti terlibat penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat, umumnya langsung dieksekusi. Lantas bagaimana nasib para penculik para pahlawan revolusi tersebut? Dikutip dari berbagai sumber, berikut nasib para penculik para pahlawan revolusi tersebut. Dikutip dari berbagai sumber, yang pertama Serda Gijadi. Serda Gijadi adalah sosok prajurit yang menembak Jenderal Ahmad Yani. Gijadi menembak Jenderal Ahmad Yani dengan senapan mesin ringan Thompson setelah mendengar perintah dari Sersan II Raswat. Gijadi ditangkap pada 4 Oktober 1965 dan sempat menjadi saksi dalam perkara Untung. Pada akhirnya, Gijadi dijatuhi hukuman mati pada 16 April 1968 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta dan dieksekusi mati pada Oktober 1988. Yang kedua, Serda Soekarjo. Serda Soekarjo adalah sosok yang memimpin pasukan di rumah Jenderal DI Panjaitan. Setelah berganti seragam dinasnya, Jenderal DI Panjaitan menuju ke halaman rumah, lalu dipukul dan ditembak oleh pasukan hingga meninggal. Yang ketiga, Sersan Mayor Surono. Sersan Mayor Surono adalah komandan penculikan Jenderal Sutoyo Suswo Miharjo. Surono ditangkap pada 8 Oktober 1965. 5 tahun kemudian, ia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Yang keempat, Sersan Kepala Sulaiman dan Rohayan. Sersan Kepala Sulaiman adalah komandan penculikan Maijen R. Suprapto, sementara Rohayan menjadi eksekutor. Sulaiman ditangkap pada 5 Oktober 1965 ketika Mayor Jenderal Suprapto dan perwira Angkatan Darat lainnya dikebumikan di Taman Makam Kalibata. Sulaiman dijatuhi hukuman mati pada November 1969 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Sementara Rohayan berasal dari Angkatan Udara. Ia ditangkap pada 5 Oktober 1965 dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Distrik Bandung pada 8 November 1969. Yang kelima, Sersan Satar. Sersan Satar adalah komandan penculikan Jenderal Suwondo Parman. Satar dijatuhi hukuman mati pada 29 April 1971 oleh Mahkamah Militer Distrik Jakarta. Yang keenam, Serda Bungkus. Serda Bungkus adalah penembak Jenderal MT Haryono.
Jenderal MT Haryono ditembak di kamarnya ketika pasukan menerobos masuk. Jasad Jenderal MT Haryono lalu diseret dan diangkut menggunakan truk menuju sumur Lubang Buaya. Usai kejadian itu, Bungkus harus mendekam selama 33 tahun dalam tahanan Orde Baru. Dibanding rekannya yang banyak berakhir diregu tembak, nasib Sarda Bungkus lebih beruntung. Ia dibebaskan pada tahun 1959 dan kemudian Bungkus dibebaskan ketika pemerintahan Soeharto tumbang. Itulah nasib para penculik pahlawan revolusi. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.